Shalom, perkenalkan nama saya Aldi Agasarohi, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan agama Kristen semester 2 kelas B. Untuk menyelesaikan tugas Pancasila, saya akan membahas tentang bab 5, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termaksud Soekarno ketika menegaskan ide filosofi Groendslang. Kendati pun demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Apakah Anda sering mendengarkan istilah filsafat diucapkan seseorang, atau mungkin Anda sendiri seringkali mengucapkannya? Beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus Smith Nolan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, anti-informal. Yang kedua, filsafat adalah satu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, arti formal. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang berikut, filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematika yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Poin yang B yaitu menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus dan objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Nathanogoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmu Populer. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah epistemologi? Istilah tersebut terkait dengan sarana yang sumber pengetahuan. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dan pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar-dasar umum pengetahuan. Landasan aksiologis Pancasila. Littlejohn and Foss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologi yang ditenggarai Littlejohn and Foss yaitu dapatkah teori bebas dari nilai. Baik, poin bagian C menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber histori Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada tanggal 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat
diklasifikasi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilaksanakan ke dalam dua kelompok. Baik, poin bagian D yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi ground slang. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Welstandshoek. Yang berikut, yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme. Kedua, komunisme. Baik, poin bagian E yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat, esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dan dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas tiga modualis, yaitu susunan kodrat, jiwa, raga, sifat kodrat, makhluk individu sosial, kedudukan kodrat. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgen yaitu pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat pada dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat terwujud sekaligus bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antar tindakan. Baik, poin bagian F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofi negara dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofi, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat berdirinya pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. G. Tugas belajar lanjut proyek belajar Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang yang pertama, berbagai konsep dan pengertian
kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang terkait dengan sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya. Yang kedua, berbagai kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasila seperti jujur, berdisiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai di lingkungan Anda. Yang berikut contoh tentang keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat di lingkungan sekitar Anda. Yang keempat, berbagai konsep dan pentingnya yang terkait dengan pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila dan bagaimana pengaktualisasian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berakhir bersikap dan berperilaku bermasyarakat. Evaluasi yang kelima, evaluasi hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup di sekitar Anda.